Dan juga dukungan begitu ya dari segala stakeholders termasuk pemerintah berarti ini ya Pak Pak Bob. Oke, untuk sisi stimulus sendiri apa sih Pak yang diharapkan industri otomotif dari pemerintah? Sebenarnya kan yang kita harapkan bukan hanya insentif ya, tapi stimulus. Artinya pemerintah memberikan relaksasi perpajakan misalnya, tapi pada gilirannya setelah dikasih relaksasi justru industri ini bisa meng-create revenue bagi pemerintah. Nah ini yang sudah kita alami sewaktu COVID ya, COVID tahun 2020 yang lalu, pemerintah memberikan relaksasi terhadap industri otomotif. Finally, industri otomotif itu bisa meng-create income bagi pemerintah ya. Jadi relaksasinya di pemerintah pusat, kemudian income yang terbentuk di pemerintah daerah. Karena kita masih tetap bayar BBNKB ya, kemudian juga PKB ya, sementara PPNBM-nya memang direlaksasi ya. Jadi berkurang di pemerintah pusat tapi terjadi peningkatan revenue di pemerintah daerah. Menurut saya ini klop ya. Mengingat sekarang kan pemerintah daerah juga dipotong kan dana transfer daerahnya kalau nggak salah sekitar 290 triliun sehingga daerah kekurangan income. Nah, kalau misalnya industri otomotif ini bisa didorong ya, diberikan stimulus, ini akan menciptakan revenue di daerah ya, sehingga daerah juga bisa membalance kehilangan pendapatannya dari transfer pemerintah pusat dengan pemasukan yang muncul dari industri otomotif. Dan jangan lupa yang dikasih insentif sebenarnya bukan industri otomotifnya, tapi konsumennya. Ya, masyarakat yang membeli produk otomotif. Oke. Contohnya seperti apa, Pak? Ya misalnya mengurangi relaksasi PPNBM ya, seperti waktu Covid yang lalu kan yang di bawah 1.500 dibebaskan 100%, yang di atas 1.500 cc itu direlaksasi 50%. Dan ini bisa meningkatkan penjualan itu sampai naik di atas 1 juta unit ya. Dan ini cukup baik karena pada tahun fiskal yang sama pemerintah bisa menikmati revenue yang terbentuk dari bangkitnya industri otomotif ya. Dan tidak itu saja, investasi juga masuk karena investasi ini sangat melihat perkembangan pasar. Jadi kalau pasarnya berkembang, investasi masuk. Tapi kalau pasarnya turun terus, investasi akan menjauh. Nah, ini yang saya khawatirkan tahun 2025 ini penjualan domestik otomotif di Indonesia ini mungkin sudah sama dengan Malaysia. Kalau situasi ini berlanjut terus, nanti investasinya akan masuk ke Malaysia bukan ke Indonesia. Ya. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Oke, karena memang investor melihat begitu ya berapa sih penjualan per tahun ya di suatu negara untuk investasi begitu. Oke Pak, mungkin kalau dari sisi konsumen tadi PPNBM agar mungkin lebih memberikan stimulus lagi, dorongan bagi tidak hanya tadi pajak revenue di pemerintah pusat memang dipotong, tapi kan di pemerintah daerah ini masuk. Selain itu untuk industrinya sendiri apa Pak? Mungkin apakah insentif pajak juga untuk ya sebenarnya kita berharap dari industri itu ada kemudahannya. Untuk beberapa bahan baku ini kan masih import ya. Jadi ada keleluasaan ya terhadap import bahan baku. Jadi jangan sampai bahan baku itu dibatasi tapi produk jadi dibuka lebar gitu loh, dikasih karpet merah ya, bahkan dikasih insentif lagi oleh pemerintah. Menurut saya ini kan kontraproduktif ya. Jadi kita berharap bahwa pengadaan bahan baku ya, terutama yang import bisa dipermudah. Ya kita juga paham bahwa pemerintah ingin meningkatkan industri di sektor hulunya ya, yang digunakan sebagai bahan baku. Dan menurut kita kalau misalnya economic scale-nya terbentuk, pasarnya juga berkembang, pelan-pelan industri hulu juga bisa berkembang. Ya. Jadi industri hulu tuh nggak akan tumbuh dengan proteksi, ya, justru dengan pengembangan market. Itu yang kita harapkan. Oke baik. Kemudian apa Pak faktor utama yang akan menentukan arah pertumbuhan industri otomotif Indonesia pada tahun depan, pada tahun 2026, dan tantangan apa yang paling perlu diantisipasi? Jadi sekali lagi yang saya sampaikan, perkembangan pasar itu yang menjadi challenging bagi kita karena 10 tahun industri otomotif ini dulu diprediksi tahun 2025 ini market kita sebenarnya 2 juta, tapi aktualnya kan di bawah 1 juta.
Kalau kita bandingkan dengan Malaysia yang penduduknya 1/7 dari Indonesia, tapi income per kapitanya 3 kali lipat dari kita, mestinya market kita ini 2 kali Malaysia. Jadi kalau Malaysia 750 atau 780 ribu, di Indonesia mestinya sudah di atas 1,5 juta. Jadi ada distorsi nih ya, 50%. Mungkin diakibatkan oleh daya beli yang tidak terlalu kuat dan pajak yang terlalu tinggi. Ya, jadi di industri otomotif Indonesia ini kesannya kan harga kendaraan ini mahal banget gitu loh. Padahal di dalamnya pajaknya itu 40%. Ya. Nah, bandingkan dengan negara lain yang pajaknya mungkin tidak setinggi kita ya. Kalau di Thailand itu di bawah 30%. Ya, begitu juga di Malaysia. Kemudian yang kedua, mereka rajin memberikan stimulus. Jadi event pajaknya ada tapi stimulusnya itu rajin gitu loh. Kalau kita stimulusnya ini kurang sering gitu ya kan. Nah, ini yang kita harapkan ke depan menjadi pertimbangan dari pemerintah ya. Nah, kemudian juga secara teknologi ya, kita berharap ke depan itu ada investasi, kemudian juga berkembang industri otomotif yang bisa menurunkan emisi. Kemudian juga meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar. Ya, seperti hybrid ya, kemudian plug-in hybrid ya, termasuk BEV juga ya. Tapi kita harus hitung cost and benefit-nya. Ya, untuk mobil listrik kan sekarang pemerintah mengucurkan 13 triliun insentif, meng-create revenue 2 triliun. Jadi bersih 11 triliun itu pemerintah mengeluarkan insentif. Untuk hybrid pemerintah mengalokasikan 400 miliar, tapi kita bisa meng-create 6 triliun. Jadi sebenarnya even dikasih relaksasi oleh pemerintah, tapi revenue yang diperoleh lebih besar lagi. Jadi melihat pertimbangan ini kita berharap bahwa insentif untuk hybrid ini bisa terus dilanjutkan supaya ada transformasi teknologi. Ya. Kemudian juga kita lihat pasar ekspor otomotif ke depan ini akan didominasi oleh elektrifikasi, terutama hybrid ya. Nah, kemudian yang kedua juga flexi fuel ya. Jadi penggunaan bahan bakar ya dengan campuran etanol ini sudah menjadi fenomena di beberapa negara, termasuk di US, di India ya. Kemudian juga di Amerika Selatan apalagi. Nah, jadi teknologi yang bisa mengadop flexi fuel ini juga kita berharap bisa diberikan insentif supaya Indonesia tetap bisa menjadi basis produksi, basis ekspor kendaraan-kendaraan dengan teknologi terbaru. Betul.